Perkenalkan, nama saya Neni Hermita, dosen PGSD FKIP Universitas Riau. Program Pintar bagi saya banyak memberikan manfaat dalam mendukung profesi saya sebagai dosen. Program Pintar terkenal dengan pendekatan pembelajaran aktif yang disebut dengan mikir, yaitu mengalami interaksi, komunikasi, dan refleksi. Melalui program ini, saya mendapatkan banyak koneksi, baik itu dari dosen, guru, maupun pihak lainnya, dan pengetahuan yang terkait dengan penguatan keilmuan yang harus dimiliki oleh dosen. Seperti pelatihan dan workshop modul 1, modul 2, pelatihan memfasilitasi mahasiswa PPG. Selain itu, adanya penguatan-penguatan kapasitas dosen melalui berbagai pelatihan dan workshop, di antaranya workshop penerapan case study, PJBL, dan juga pemanfaatan fitur teknologi untuk perkuliahan dan pembelajaran. Sejalan dengan itu, saya juga mendapatkan manfaat dari program ini, yaitu dalam mengelola kelas secara daring. Karena sebagai fasilitator dosen, saya juga diajarkan bagaimana menerapkan pembelajaran aktif untuk pembelajaran secara daring. Terkait dengan hal tersebut, Sekolah Mitra FKIP Universitas Riau dan Tanoto Foundation memberikan saya peluang untuk melakukan aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Harapan saya, semoga kedepannya lebih banyak lagi LPTK di seluruh Indonesia yang terlibat dan bekerja sama dengan Tanoto Foundation. Saya sebagai dosen FKIP Universitas Riau merasa bangga karena tergabung dalam program Pintar dari Tanoto Foundation. Terima kasih Tanoto Foundation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Uinsus Riau. Ya, perkenalkan, nama saya Irama Hartika. Di sini saya ingin menyampaikan kesan yang saya rasakan selama kegiatan pendampingan yang ditaja oleh Tanoto Foundation. Banyak hal positif yang saya dapatkan, yaitu terkait penggunaan konsep mikir ini dalam proses perkuliahan online. Yang mana kita lihat selama ini untuk proses perkuliahan online ini banyak mengalami kendala. Namun ketika saya mencoba untuk mengimplementasikan konsep mikir ini, ternyata mahasiswa bisa menjadi aktif dalam proses pembelajaran. Nah, di mana konsep mikir ini juga bisa lebih menarik jika dikombinasikan dengan teknik mengajar dan media online yang tepat. Nah, tentunya teknik ini saya dapatkan dari pendamping yang luar biasa, yaitu Ibu Neni Hermita. Jadi banyak ide yang saya dapatkan, kemudian saran-saran dari beliau, mulai dari pembuatan skenario. Jadi memang dipandu dari awal pembuatan sampai akhir, kemudian dicek kembali, dan juga jika ada kekurangan itu direvisi kembali. Nah, kemudian diberikan masukan terkait pemilihan media yang tepat, teknik mengajar yang tepat, bahkan sampai hal teknis ketika online pun juga dihandle dengan baik oleh Ibu Neni. Masya Allah, luar biasa. Bersyukur saya bisa bertemu dengan Ibu Neni dan bertukar pikiran dengan beliau. Mudah-mudahan dengan masukannya yang diberikan itu saya bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian juga saya mendapatkan pengalaman dari Bapak Ibu peserta LDS yang memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengajar. Jadi dari sana saya juga banyak untuk menambah ilmu kembali bagaimana teknik mengajar yang baik untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih Tanoto Foundation, sukses terus buat Tanoto, tetap berbuat untuk kemajuan kualitas pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinia, dosen dari Program Studi Tadris IPA di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebelum saya mendapatkan program pendampingan dari Tanoto Foundation, saya sama sekali tidak mengetahui apa itu pendekatan mikir. Namun, setelah saya mendapatkan program pendampingan dari Tanoto Foundation di bawah bimbingan Fasdos Ibu Dr. Neni Hermita MPD, saya menjadi paham dan bahkan saya sudah menerapkan pendekatan mikir ini di pembelajaran di kelas saya. Saya akan sedikit berbagi pengalaman saya menggunakan pendekatan mikir ketika proses pembelajaran di kelas. Selain saya menggunakan pendekatan mikir, saya juga menggabungkan dengan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Pada pendekatan mikir, di tahapan mengalami, sebelum peserta didik melakukan eksperimen, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan
stimulus kepada peserta didik. Lalu peserta didik melakukan eksperimen dengan menggunakan bantuan pet simulation. Nah, di tahapan inilah pada saat peserta didik menggunakan pet simulation, saya melatihkan mereka menggunakan teknologi dan engineering-nya. Nah, jadi pada tahapan STEM, teknologi dan engineering-nya terjadi ketika peserta didik menggunakan pet simulation ini. Teknologi yaitu menggunakan aplikasinya, dan kemudian engineering-nya pada tahapan peserta didik membuat rangkaian listrik. Ada banyak sekali fitur yang disediakan di pet simulation, dan peserta didik ditantang untuk mengkonstruk ya, seperti apa sih rangkaian listrik yang baik yang tidak terjadinya korsleting pada rangkaian listrik itu. Jadi peserta didik ya menggunakan fitur-fitur yang ada sehingga mereka bisa mengkonstruk seperti apa rangkaian listrik yang baik dan kapan harus menggunakan sekring dan pada rangkaian yang seperti apa akan terjadi korsleting itu sendiri dan apa itu fungsi dari sekring. Nah, mereka mengetahui ketika mereka mengkonstruk rangkaian listrik ini ya, ataupun membuat rangkaian listrik ini. Ya, jadi tahapan engineering-nya adalah pada saat jadi melakukan ataupun membuat sebuah rangkaian listrik yang baik dan tidak terjadinya korsleting. Itu salah satu contohnya. Nah, kemudian setelah mengalami ini ya, nah, setelah melewati tahapan mengalami, peserta didik lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu pada tahapan interaksi. Pada tahapan interaksi ini, ya, peserta didik akan melakukan konstruksi ide. Artinya akan ada saling interaksi antara seseorang dengan temannya ya, yang ada berada di satu kelompok. Mereka akan saling bertukar pikiran, bertukar ide, sehingga mendapatkan sebuah jawaban yang benar atas apa yang sudah didapat di proses mengalami itu sendiri. Nah, pada tahapan ini juga ya, di bagian STEM dilatihkan itu pada tahapan matematiknya. Nah, jadi matematiknya kalau ada data yang memang perlu menggunakan mathematics, nah disinilah adanya penggunaan mathematics itu sendiri. Jadi siswa akan menghitung seperti apa hambatan pada rangkaian, seperti apa arus pada rangkaian listrik tersebut ya. Jadi ini sangat jelas sekali adanya langkah matematik itu sendiri di tahapan STEM. Kalau pada tahapan mikir tadi, ini merupakan tahapan pada bagian interaksi. Nah, kemudian pendekatan mikir ini selanjutnya yaitu tahapan mengomunikasikan. Peserta didik akan menampilkan hasil diskusinya dari tahapan interaksi tadi di depan teman-teman yang lain, dan mereka juga saling bertukar pikiran. Nah, ternyata ya pada tahapan dari interaksi dan mengomunikasikan ini, saya tidak langsung juga melatihkan communication skill peserta didik itu sendiri, di mana peserta didik akan membuat sebuah klaim, data, backing, waran, dan bahkan qualifier selama proses interaksi dan mengomunikasikan itu. Dan yang tidak kalah penting itu pada tahapan terakhir di pendekatan mikir, yaitu adanya refleksi. Tidak hanya peserta didik ya, sebagai pendidik, itu pendidik juga tahu sudah sampai mana tahapan pemahaman peserta didik atas apa yang sudah dipelajari. Nah, peserta didik juga menjadi tahu sudah sejauh mana pengetahuannya selama proses pembelajaran dari awal hingga akhir. Nah, selain itu, selama saya menggunakan pendekatan mikir ini, peserta didik menjadi lebih aktif selama proses pembelajaran di kelas. Terima kasih kepada Ibu Fasdos, Ibu Dr. Neni Hermita, dan juga Tanoto Foundation yang sudah mengajak saya bergabung dalam program pendampingan dari Tanoto Foundation. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Maharani Yusbar. Saya guru di SD Negeri 192 Kota Pekanbaru. Sejak tahun 2018, sekolah kita itu sudah menjadi salah satu sekolah mitra LPTK Universitas Riau dalam program pintar yang ditaja oleh pihak Tanoto Foundation. Nah, sejak 2018 itu pula lah hingga saat ini kita guru-guru di SD Negeri 192 Pekanbaru langsung dibimbing oleh fasilitator dosen atau FOSDOS
dari Universitas Riau untuk bagaimana kita mempersiapkan, kemudian menerapkan dan merefleksi pembelajaran aktif dengan menggunakan pola mikir di kelas masing-masing di SD Negeri 192 Kota Pekanbaru. Nah, dalam hal ini kita dibimbing langsung oleh fasilitator dosen yaitu Ibu Dr. Neni Hermita. Ibu Dr. Neni Hermita adalah salah satu dosen PGSD Universitas Riau. Beliau adalah sosok yang sangat humble sekali dan sangat ramah. Bagaimana beliau secara aktif dan efisien mengajarkan kita mengenai apa itu pola mikir ya. Pola mikir yang dimaksud dalam hal ini adalah singkatan dari sintak atau langkah-langkah pembelajaran aktif, yaitu yang terdiri dari mengalami, interaksi, komunikasi, dan refleksi. Ibu Neni Hermita membimbing kita mulai dari awal bagaimana kita merencanakan kegiatan pembelajaran aktif dengan penerapan pola mikir itu melalui rancangan proses pembelajaran atau RPP. Kemudian kita juga dibimbing bagaimana kita guru menyusun LKPD atau lembar kegiatan peserta didik yang menarik dan dapat membimbing proses kegiatan siswa menjadi lebih terarah, kemudian juga menjadi lebih efektif dalam menjalankan proses pembelajaran dengan menggunakan pola mikir. Nah, selain itu juga kita dibimbing untuk bagaimana nih caranya kita membuat bahkan menciptakan sebuah media pembelajaran yang menyenangkan yang dapat meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mezal Kasyani. Saya merupakan mahasiswi PGSD dari Universitas Riau. Saya merupakan murid dari Ibu Dr. Neni Hermita. Kesan saya selama belajar dengan beliau merupakan kesan yang menyenangkan karena beliau merupakan sosok yang sabar, ramah, dan juga ceria dalam proses pembelajaran. Ditambah lagi dengan penerapan konsep mikir dalam pembelajaran kami, membuat kami lebih aktif dan juga lebih ceria dalam mengikuti proses pembelajaran ini. Salah satu pengalaman yang cukup menarik dan mengesankan adalah ketika kami belajar tentang kelistrikan dan juga magnetik. Ketika kami belajar tentang kelistrikan dan juga magnetik ini, Ibu Neni Hermita menjelaskan kepada kami dengan sistematis, dimulai dari apa itu PET simulation, cara penggunaannya, dan juga cara pengisian lembar kerja. Nah, setelah kami mengisi lembar kerja ini, setelah kami mempraktekkan hal tersebut, kami akan saling berdiskusi dan juga tanya jawab antara Ibu Neni Hermita dan juga dengan rekan-rekan kami sendiri. Nah, menurut saya ini merupakan salah satu pembelajaran yang menyenangkan, apalagi pada perkuliahan daring ini, karena ini merupakan konsep dari penggunaan teknologi yang merupakan salah satu hal yang baru bagi kami. Karena ini merupakan pertama kali bagi kami menggunakan teknologi sebagai tempat praktikum kami. Lalu bagaimana harapan saya untuk Ibu Neni Hermita? Semoga segala urusan Ibu Neni Hermita lancar, diberi kemudahan, dan terus berkembang untuk kedepannya. Terima kasih, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Ibu. Nah, sekarang kita anggaplah pertemuan pertama ya untuk semester ini, untuk saling berbagi di antara kita, antara mahasiswa, antara para dosen. Nah, di sini ada dosen beberapa orang, ada guru, ada mahasiswa S1, ada mahasiswa S2. Ambil judul untuk yang pertama, pertemuan pertama ini tentang identifikasi masalah dalam penelitian dan penyusunan karya tulis ilmiah. Ibu, sama Bu Neni. Iya. Kasih sama Bu Neninya. Sama dosennya enggak nanya ya Bu dia. Iya. Mahal enggak Banyak nanya. loh Gali, Bu Neni itu banyak ilmunya. Ini baru beberapa ini mah nggak seberapa ini. Beneran. Luar biasa Bu Diah nih promosi. Mantap lah Bu Neni ini ya. Cuma iya, percayalah. Ini nggak semua dosen ngasih tahu yang seperti ini. Jujur ya, saya aja nggak pernah ngasih tahu kayak gini sama mahasiswa. Ini Bu Neni mau ngasih tahu tuh luar biasa loh. Iya, biar ada penerus nanti ya Bu Diah ya. Iya, jadi harusnya yang dengar malam ini harusnya bagus tulisannya nanti nih Bu Neni. Ya, harus semua skripsinya, tesisnya. Iya, nanti kita buat aja timnya pertemuannya, kira-kira bahas punya siapa dulu gitu kan. Metode campuran. Sama, ini juga campuran. Soalnya tuh dia tuh di sini kan dianggap sebagai prediktor utama prestasi siswa dan sekolah. Dalam kebanyakan kasus, SES ini tidak mudah dibentuk atau tersedia untuk memanipulasi guna meningkatkan pembelajaran dan prestasi siswa. Itu kan kualitatif tuh. Tapi penjelasan dari apa seluruh ini tuh kayak memakai metode kuantitatif. Tuh? Hah? Kalau perolehan sama pengembangan itu apa? Kalau perolehan sama pengembangan itu apa, guys? Campuran juga kayak Antonia. Perolehan dan pengembangan. Itu dia penelitiannya. Desain and riset. Desain and riset. Ya pula ya kan pengembangan. Ngapa pula aku cari? Ya juga baru ku ingat. Apa kan? Dia kan pengembangan katanya. Iya. Aku cari pula di pengembangan kan Randy.
Iya, R&D. Ini di kelompok ini ada yang pakai Mary tadi ya. Mary pakai laptop ya? Baik dari 5 kelompok yang ada. Nanti siap-siap dapat hadiah, hadiahnya bonus spesial. Nanti saya kasih tahu terakhir. Umroh. Makanya harus semangat. Ya, Bu. Saya mau Nah. cek Ya, Bu. belum 5 dulu. Ya, oke, Bu. William Sally Ghost, Bu. William Sally Ghost. Memang Ghost? Ghost. Oke. Gimana? Betul atau salah yang lain? Betul, Bu. Betul, Bu. Oke, betul ya. Selamat adalah apa? Tadi hipotesis 1, hipotesis kerjanya. Nih, ya. Kan ini nih tujuannya, tujuan penelitiannya nih. Nah, di kelas eksperimen pakai quantum learning, di di kelas kontrol pakai project based learning. Berarti untuk H0 tadi sudah disampaikan oleh kelompok 3, katanya H0 itu terkait tidak adanya perbedaan antara ya variabel bebas sama variabel terikat. Sekarang mana variabel bebasnya, mana variabel terikatnya? Oke, sekarang gini aja. Saya kasih pilihan. Ya, saya kasih pilihan, kalian tentukan mana yang benar, mana yang salah. Oke. Ada pilihan yang A. Hipotesisnya adalah untuk hipotesis 0, tidak adanya perbedaan antara model pembelajaran quantum learning dengan model pembelajaran PBL. Iya, Bu. Lanjut lagi kelas. Apa? Soal yang selanjutnya. Kira. Berdasarkan percobaan, bagaimana prediksi yang sudah Anda jawab di awal? Oh, ini. Manfaat dan contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari. Tinggal ketik aja nih ya. Iya. Multika itu kan enggak. Contoh paling sederhana itu kan kita memakai yang contoh itu rangkaian seri itu dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita itu dengan apa? Lampu hias yang tadi pohon Natal yang Ibu tadi itu loh. Nah, itu kan rangkaian seri itu. Ya. Dia berapa buat Nira? Setahu aja ya. Setahu aja. Iya. Lampunya mereng. Oke. Bu Yanti, itu aja Bu, mini seri deh. Kalau seri 188 dulu lah ya. Jam berapa? Seandainya belum selesai, berikutnya ke 192, berikutnya ke 194.
Sebelum kita kafenya buka. Berarti hari Senin ya, Bu?